diadakan juga kita akan menghadirkan para saksi ahli. Kemudian juga ada tokoh-tokoh masyarakat, terutama Pak Deddy Mulyadi, yang sejak awal menelusuri kebenaran peristiwa tersebut. Pak Deddy dengan nyaman bisa berkomunikasi dengan saksi-saksi yang dulu dihadirkan di persidangan dan tetap diarahkan pada BAP. Tetapi ketika bicara dengan Pak Deddy, semuanya terungkap. Apakah saksi yang diarahkan harus sesuai BAP, apakah saksi-saksi yang terpaksa bicara agar apa yang diinginkan sesuai BAP itu terlaksana. Dan pada akhirnya semuanya terungkap karena bergerilyanya Pak Deddy ke semua saksi yang pernah dihadirkan di persidangan. Dan itu luar biasa, dengan bukti-bukti yang dulu sulit saya dapatkan, keterangan saksi yang sebenarnya saja diarahkan sesuai BAP, tetapi setelah didatangi oleh Pak Deddy bicara dengan nyaman, semuanya terungkap. Kesulitan mereka berbicara sebenarnya di muka sidang, semuanya terungkap di tangan Pak Deddy. Terima kasih Pak Deddy, itulah sebabnya dari tim kuasa hukum Saka meminta Pak Deddy sebagai saksi, karena ternyata apa yang disampaikan itu memang yang terjadi di masa itu. Salah satunya apa Bu? Kesaksian apa Bu? Salah satunya kesaksian Saka, misalnya waktu itu kan alibinya Saka pada malam itu ke bengkel. Tetapi pada saat itu majelis hakim, Ibu ketuanya menyatakan mana ada bengkel buka pukul 10 malam. Saya ingat betul bahasa itu, dan ternyata setelah dibuktikan oleh Pak Deddy, betul pada malam itu Saka dan teman-temannya ke bengkel, termasuk pemilik bengkelnya ditemui pula oleh Pak Deddy. Berarti pernyataan Ibu Etik waktu itu ketua majelisnya menyatakan mana ada bengkel buka malam hari, ternyata terbantahkan dengan pengakuan yang muncul setelah para saksi alibi yang dihadirkan itu menyatakan yang sebenarnya. Betul mereka pada malam itu memang ke bengkel gitu. Itu salah satu yang paling mendasar yang sangat ditolak oleh ketua majelis waktu itu. Hadirkan di PKI itu apa Bu? Kalau novum saya tidak bisa menjelaskan bentuknya seperti apa, tetapi paling tidak itu akan menjelaskan kondisi yang sebenarnya. Nah, hari ini memang ini pertemuan yang kedua ya, pengajuan PK-nya Saka Tatal ke Mahkamah Agung, dan hari pertama Ibu sudah datang ke saya membawa surat permohonan untuk menjadi saksi. Hari sekarang kebetulan semua keluarga terpidana saya undang untuk makan malam di sini, membuat suasana menjadi rileks dan membangun optimisme. Dan saya tadi sudah bertemu dengan beberapa orang yang menjadi saksi hidup ya. Pada malam itu mereka ada di sini, pada malam itu mereka bersama, pada malam itu mereka ada yang dibonceng, banyak hal yang saya dapatkan dengan pembicaraan tadi, sehingga sekarang tuh bukan kekurangan saksi, menurut saya malah makin kesini saksinya makin banyak. Kenapa sekarang saksinya makin banyak? Karena sekarang sudah terbebas dari rasa takut. Kalau dulu kan orang tidak terbebas dari rasa takut. Hari ini terbebas dari rasa takut. Mudah-mudahanlah sidang di Mahkamah Agung yang menyidangkan PK itu semakin banyak novum yang bisa menguatkan pembebasan mereka. Dan karena saya berulang-ulang, saya yakin mereka tidak bersalah. Bapak bersedia Pak untuk dijadikan saksi? Saya bersedia dong, bersedia dengan senang hati, karena saya alurnya di otak saya udah kegambar dan sudah terbaca dan sudah terasa ya. Walaupun saya hanya merekonstruksi peristiwa di 2016 menjadi peristiwa hari ini dalam rekonstruksi digital ya. Jadi digital tuh detil, hakim bisa melihat ekspresi wajah mereka, apakah ekspresi bohong atau tidak, itu gampang banget. Ada kekakuan atau tidak ketika misalnya Saka Tatal malam itu mereka kumpul di depan rumah saudaranya, ada motor yang mogoknya didorong pakai kaki, kemudian ke arah ke bengkel, di jembatan mereka berpisah karena yang satu itu takut dianggapnya ada tilang padahal ada kematian korban, yang satu tetap lurus, kemudian nanti ketemu di bengkel, yang punya bengkelnya ketemu dengan spontan menjawab dengan baik. Saya pikir itu sudah bisa disimpulkan bahwa itu adalah peristiwa yang terjadi benar pada malam itu, bahwa Saka Tatal tidak berada pada lokasi yang dianggap sebagai sebuah pembunuhan. Saya kalimatnya yang dianggap,
kemudian tetapi justru dia dengan saudara-saudaranya ada di rumah makan-makan, kemudian naik motor untuk ngantar motor yang mogok.